السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلى الله وسلم على آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد، أخواني وأخواتي في الله، أيها الطلبة الأحباء، alhamdulillah di kesempatan malam ini kita masih mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal salih, dan kita hanya mengharap darinya pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada suatu waktu atau tidak ada suatu langkah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah akan memberikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Terlebih lagi, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah talabul ilmi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang talabul ilmi, yang mempelajari, memahami dan mendalami ilmu agama. Ayyuhat talabah al-ahibba, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita, di mana pada bulan Syawal ini kita mengulangi ataupun kita mengawali lagi kajian yang sudah pernah kita sampaikan sebelum Ramadan, pembahasan dari kitab syarah kitab Hilyatul Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dan disyarah oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di mana di dalam kitab ini menjelaskan tentang perangai penuntut ilmu yang harus ia miliki, dan juga adab-adab bagi seorang penuntut ilmu yang harus ia miliki, serta akhlakul karimah yang harus dimiliki bagi penuntut ilmu. Karena percuma kita belajar di pesantren, ya, 3, 6, 9 tahun, 10 tahun, kalau kita ini tidak memiliki perangai-perangai yang bagus, ya. Jadi kita hanya mendapatkan kulitnya saja, isinya nggak dapat. Hanya lama aja di pesantren, tetapi ilmu itu akan memberikan manfaat bagi pemiliknya ketika pemiliknya itu menghiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, menghiasi dengan adab-adab yang mulia. Begitulah sejatinya bagi para penuntut ilmu, bukan ilmu saja yang ia pelajari, yang ia dalami, tetapi secara zahir akhlakul karimah ini juga harus ia miliki. Di mana pada kesempatan ini kita mengambil
yang sudah disampaikan oleh beliau, ya, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah. Jadi yang sudah pernah kita sampaikan juga pada beberapa pertemuan sebelumnya, hendaknya para penuntut ilmu dia itu memiliki, ya, akhlak yang mulia, kemudian dia memiliki sifat lemah lembut, kemudian juga dia memiliki ar-rujulah. Bagi talib, bagi laki-laki, maka dia harus memiliki, ya, karakter yang rajulah. Rajulah itu artinya bisa pemberani, bisa juga dia diartikan, ya, kejantanan, ya. Artinya dia benar-benar seorang laki-laki yang gentle, ya, seorang laki-laki yang dia itu pemberani, ya. Jadi tidak dia itu takut dengan satu kertakan, atau dia itu malas, ya, ketika menghadapi suatu ujian dan cobaan dalam thalabul ilmi, atau dia itu mudah terpengaruh dengan orang lain, ya. Jadi kita harus memiliki prinsipnya. Seorang thalabul ilmi harus memiliki prinsip, yang mana prinsip ini harus kita pegang. Tidak mudah kita ini terombang-ambing dengan teman-teman kita ataupun dengan saudara-saudara kita. Justru kita ini kalau bisa untuk mewarnai, ya, mewarnai, bukan kita terwarna, ya. Dan kita tidak mudah, ya, kita tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, serta kita tidak pernah takut dengan adanya intimidasi, ya, tekanan-tekanan dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mengajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Jadi ini yang harus dimiliki bagi para talib, bagi seorang penuntut ilmu, ya. Di mana beliau Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan tamta'u bi khisalir rujulah, ya. Dia harus memiliki sifat laki-laki, ya. Sifat laki-laki itu adalah asy-syaja'ah, ya, pemberani, ya, tidak takut, ya. Baru diancam sedikit sudah takut, langsung melempem. Nah, ini bukan laki-laki. Jadi laki-laki, ya, harus berani, ya, menyampaikan kebenaran pun juga harus berani, tidak takut dengan resiko-resiko yang akan ia ambil. Selama apa yang disampaikan itu adalah al-haq, qulil haq walau kana murr. Ucapkanlah kata-kata yang benar meskipun ucapan itu terkadang pahit, ya, getir, ya, yang kita rasakan. Jadi kita harus memiliki sifat syaja'ah, harus memiliki berani, ya, pemberani. Wa syiddatul ba's fil haqq, dan kita harus berani menyampaikan kebenaran, ya, di hadapan orang lain. Jangan terus kita misalnya, ya, ada santri yang melakukan pelanggaran, kemudian dia diancam, awas kalau kamu lapor ke ustaz, akan saya hajar kamu, ya, akan saya beri pelajaran bagimu. Ini nggak usah takut, ya, nggak usah takut dengan adanya ancaman-ancaman seperti ini. Kalau ancaman ini sekedar mengancam dia, ya, tapi nggak berani, ya. Kalau berani pun juga akan ketahuan juga nantinya, ya, ketahuan oleh bagian santrian ataupun ketahuan ustadz, dan akan kita tindak secara hukum, ya. Akan kita panggil orang tuanya, akan kita dudukkan, ya, kita dengan orang tua, dengan santri tersebut. Jadi sekali lagi bagi laki-laki, ya, bagi anak laki-laki ini harus memiliki sifat syaja'ah. Dia berani dalam menyampaikan kebenaran, tidak melempem, tidak takut dengan ancaman-ancaman, ya. Jadi ini yang harus kita miliki, prinsip ini. Karena kalau prinsip ini sudah tidak kita miliki, kemudian kita tumbuh, kita berkembang, kita di tengah masyarakat, ya, baru dicemooh sedikit sudah luntur, ya. Yang tadinya memakai celana yang
ya, di atas mata kaki, baru dicela sedikit, ya, baru diomong sedikit, langsung diganti semua, ya. Celananya di atas mata kaki, kemudian besok pakai celana jeans semua, ya. Ini berarti melempem, dia nggak punya prinsip, ya, nggak kuat, ya, nggak seperti itu. Begitu juga bagi, ya, santriwati, maka juga harus memiliki karakter, ya, yang sangat kuat, gitu, ya. Jangan terus dibilangin ini nggak gaul, ya, ya, anak pondok di rumah terus, ya, nggak pernah keluar rumah, ya, tidak gaul dengan temannya, ya, tidak punya pacar misalkan, ya. Jadi nggak usah takut dengan cemaah orang-orang yang nggak paham, ya. Jadi nggak usah takut, ya. Nggak perlu kita istilahnya apa, buang-buang waktu untuk ngurusi omongan orang lain. Makanya kita harus punya prinsip tadi, karena di usia kalian ini masih labil, ya. Ada orang yang ngomongin gini langsung down, gitu, ya, langsung turun, kemudian langsung terpengaruh, ya. Jadi ini harus kita miliki, ya. Bagi seorang talibah, dia harus memiliki prinsip, memiliki karakter yang kuat, tidak terpengaruh dan tidak takut dengan ancaman-ancaman intimidasi yang dilakukan oleh orang lain. Kemudian beliau juga menyampaikan wa badlu fi sabilil ma'ruf, dan hendaknya bagi seorang penuntut ilmu, yaitu harus memiliki sifat, ya, berani untuk mengajak kebaikan, ya. Berani kita. Ada teman-teman yang misalkan dulu teman di sekolah dasar, ya, atau nanti setelah lulus dari sini, ya, sudah SMA, ya, sudah jenjang SMA ini, maka berani dia menyampaikan kebaikan. Nggak usah takut, ya. Wah ini sok, ya, sok alim, sok ini, nggak usah, ya, nggak usah dihiraukan, abaikan aja itu. Karena kalau kita, ya, sudah tidak berani menyampaikan hal yang ma'ruf, yang baik, tidak pernah kita untuk mengajak orang lain untuk mengenalkan seperti ini ilmu agama yang benar, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diam semuanya, maka enggak akan ada kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat kita, ya. Itu sama juga kita ini menyembunyikan ilmu, ya. Katmul ilmi ini bahaya. Orang yang menyembunyikan ilmu dan dia takut dengan adanya ancaman-ancaman intimidasi, takut dicemooh, takut dikucilkan, takut diomongin, takut diusir. Maka kalau kita memiliki sifat yang penakut, ya, ya, jabban ini, ya, nggak usah kita belajar agama, ya. Karena orang yang belajar agama itu pasti akan diuji dengan prinsip tadi. Prinsipnya itu akan diuji, benar gak dia mempertahankan kebenaran, mempertahankan al-haq, ya. Karena memang seperti itu dakwah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah, apa yang beliau hadapi semua, ya, hampir 99% masyarakat yang ada di kota Mekah, ya, mayoritas orang-orang kafir Quraisy, mereka itu menyembah kepada selain Allah. Mereka itu menyembah patung berhala. Mereka juga menyembah dewa-dewa yang dianggap itu memberikan kebahagiaan, manfaat, dan bisa mencegah mara bahaya. Coba bayangkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut menyampaikan dakwah tauhid, bahwa perkara ini adalah perbuatan syirik, niscaya kita semua saat ini tidak akan pernah mengenal Islam. Bisa jadi kita agama kita Hindu, karena jauh negara Indonesia dengan Arab, ya. Bisa jadi agamanya Buddha, atau tidak punya agama sama sekali, ateis, gitu. Makanya dengan adanya para penuntut ilmu, orang yang mendakwahkan ini memang perjuangan, ya. Memang dia itu seorang pejuang, seorang yang pemberani. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah pun juga terus diteror. Jadi terus beliau disakiti.
Bukan hanya omongan, tapi secara fisik, kontak fisik pun juga dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah, ya, suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikepung rumah beliau oleh 11 ya para pemuda yang semuanya itu membawa golok, ya, bawa senjata. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah gentar untuk mendakwahkan agama yang hak ini. Memang dibutuhkan suatu perjuangan. Ya. Inilah karakter yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mudah gentar. Beliau tidak pernah takut. Beliau tidak pernah, ya, khawatir diteror, dibunuh dan sebagainya. Karena orang-orang yang menyampaikan ilmu agama yang hak ini, dia itu akan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah? Intan surukumullah yang surkum. Ya, kalau kalian itu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Tapi kalau kita nggak pernah menolong agama Allah, alias kita ini penakut, ya, kita ini orang yang cemen, yang tidak berani menyampaikan kebenaran, ya, baru sesama santri aja nggak berani, apalagi kalau nanti di tengah masyarakat, ya, lebih keras lagi ancaman. Kalau kamu lapor ke polisi, akan saya habisi kamu. Udah diam, ya, nggak berani apa-apa, nggak berkutik. Ya. Jadi ini harus kita biasakan, ya. Karena karakter ini butuh orang yang benar-benar dia itu mencontohkan, ya, karakter ini. Dan dakwah, ya, dakwah sunnah atau orang yang bermanhaj salaf ini sudah hampir semuanya itu pernah mengalami seperti itu. Jadi kita pun juga sama, ya. Jadi yang tinggal di tengah masyarakat, yang kita tidak ikut ormas, ya biasa, kita kadang juga diomongin satu kampung. Kita juga terkadang nggak dikasih kesempatan untuk menyampaikan al-haq. Dan yang dikasih kesempatan adalah orang-orang yang nggak berilmu. Sudah lumrah, ya. Itu sudah hal yang biasa, ya. Dan kita juga nggak perlu baperan, ya. Jadi orang itu jangan baper, ya. Jadi yang lainnya dikasih kesempatan, kalian nggak, kenapa saya nggak dikasih kesempatan untuk menyampaikan al-haq? Yang lainnya dikasih tempat yang bagus, ya. Dikasih kedudukan, dikasih, ya, jabatan, dia nggak dapat apa-apa, nggak usah, ya. Nggak usah baper. Ya. Ingat, kita ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini butuh dakwah. Kita ini butuh, ya, sosok yang benar-benar bisa mengarahkan umat. Apalagi di, ya, tengah carut marut umat ini yang banyak syubhatnya. Ya. Dari para duat yang mereka itu terus, ya, memberikan subhat-subhat di tengah masyarakat. Padahal masyarakat kita ini awam, masyarakat kita ini jahil, tidak paham dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan di sana subhat-subhat yang ada, ya akhirnya masyarakat itu hanya, karena yang menyampaikan pun nggak sembarang orang. Yang menyampaikan sudah bergelar profesor, doktor. Yang menyampaikan sudah bergelar Pak Yai, para habaib. Ya udah, masyarakat. Masa para habaib dianggap sesat? Nah, nggak mungkin, kan? Makanya ini yang menjadi tolak ukur, ya, di tengah masyarakat ini, sehingga mereka pun, ya, istilahnya sendika dakwah. Ya, apa yang disampaikan para tokoh agama, ya benar. Padahal kebenaran itu tidak diukur dengan sosok seseorang. Maka kata pepatah Arab, kenalilah, ya, kenalilah kebenaran, niscaya engkau akan tahu orang itu di mana. Apakah di atas kebenaran atau di atas penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jangan kalian ketahui sosok dia karena punya gelar, ya. Dia karena punya jabatan, dia karena punya jamaah yang banyak. Bukan itu parameternya. Tetapi kita ketahui al-haq. Baru al-haq ini nanti akan mengukur apakah dia itu di atas ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak.
Ya. Karena banyak para habaib sekarang itu katanya bisa melihat arwah, ya, bisa melihat ruhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kalian melihat video? Ya. Jadi ketika di majelis ilmu seperti ini, tiba-tiba langsung matanya itu terpejam, langsung terbelalak. Itu melihat Nabi. Ini kadzab, pendusta, dajjal. Ya. Jadi orang yang seperti ini yang melihat ruhnya Nabi ini pendusta dia. Orang yang pendusta kemudian dia dijadikan sebagai panutan umat. Berapa ratus, berapa ribu, berapa juta umat yang tersesat dengan seseorang ini. Bahaya. Ya. Makanya sekali lagi, kita harus mempelajari, mengetahui kebenaran, baru nanti kebenaran itu yang akan menilai seorang itu benar-benar dia itu di atas al-haq atau bukan, gitu ya. Jadi sekali lagi kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran. Hatta tanqati'u dunaka amalur rijal, ya. Sampai benar-benar apa? Istilahnya itu banyak orang yang terputus gitu ya, persaudaraan. Atau mungkin dia itu sudah mulai dijauhi oleh teman-temannya. Atau karena dia sudah dijauhkan dari komunitasnya yang tadinya belum pernah belajar ilmu agama, yang ngobrol, nongkrong gitu ya. Tapi setelah belajar ilmu agama, dia ingin sedikit demi sedikit mengamalkan ilmunya. Ya. Dia kurangi ya ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Dia kurangi nongkrong-nongkrong yang di malam hari nggak ada manfaatnya. Ya biarkan dia mau ngomong apa, yang penting kita ini punya prinsip, kita punya ilmu, jangan terpengaruh. Kalau bisa kita yang mempengaruhi mereka. Karena pasti ya, waktu kemarin liburan Ramadan, hari raya Idul Fitri ini banyak juga santri-santri yang terpengaruh. Ya. Karena tadi di rumah mungkin sendirian, ya. Jadi dia juga pengen teman-teman ngobrol ya, teman-teman nongkrong. Akhirnya lambat laun dia sekali dua kali enak. Kemudian terus menerus setiap malam begadang ngobrol ya. Tiap malam ya diajak temannya. Lambat laun dia akan mengikuti ya. Yang tadinya ya di ma'had nggak kenal asap gitu ya. Kemudian langsung kena asapnya semua gitu. Nah ini kalian harus punya prinsip seperti itu. Nah ini bahaya ya. Jadi punya prinsip, carilah kalian komunitas-komunitas yang mendukung dengan agama kalian, dengan pemahaman kalian. Jangan kita ini mudah baperan, mudah down ya, mudah kita ini istilahnya apa ya, karakter kita ini mudah digoyahkan oleh orang lain. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus menjadi seorang muslimah itu harus kuat, harus kokoh, ya. Harus punya prinsip, ya. Harus punya pegangan. Ya. Kemudian fahdar nawaqiduha min dha'fil ja's. Kemudian hati-hatilah dengan perkara-perkara yang bisa merusak, ya, ataupun bisa melemahkan semangat kita. Yang tadinya kita ini semangat belajar, lagi semangat-semangatnya menghafal Al-Quran. Kemudian ditawari oleh teman-temannya. Ya. Wah kamu nggak gaul. Masa setiap hari jangan baca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran. Besok saya ajak kamu ke kafe. Ya. Saya ajak kamu kafe. Kemudian dengerin di sana ada musik gitu. Ya. Kemudian ada ya musik-musik yang macam-macam gitu. Maka kita jangan terpengaruh, ya. Kita boleh, ya. Kita ini boleh berinteraksi kepada manusia, tetapi ingat prinsip ini harus pegang. Kalau sudah seperti ini ya, kita sampaikan, afwan, maaf ya. Kalau caranya seperti ini, saya juga punya prinsip sendiri. Ya. Saya bisa bergaul, saya bisa komunikasi, saya bisa ikut dalam komunitas seperti ini, tapi saya tidak mau menceburkan diri ya, dalam kemaksiatan ya. Karena tadi yang namanya ilmu itu apa? Cahaya. Al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Jangan kita padamkan ilmu, cahaya Allah
dengan maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Gitu ya. Jadi kita harus menjaga asa, semangat, cahaya. Jangan sampai kita padamkan dengan komunitas-komunitas yang nggak ada manfaatnya. Ya. Apalagi sekarang ya, laki-laki itu ya, laki ngetren itu ya, gangstar itu ya. Jadi senang dia kalau masuk ke dalam komunitas ini seolah-olah sudah menjadi orang yang pemberani. Ya. Dia menjadi anak yang gaul gitu ya. Padahal hal seperti ini pun jelas ya menjadi sampah masyarakat. Gitu. Sampah masyarakat. Karena kalau ada ya perbuatan-perbuatan seperti ini, ya tawuran dan sebagainya itu hanya akan diusir, ya paling digertak oleh orang yang lebih dewasa itu, ya ujung-ujungnya nangis, ya ujung-ujungnya nangis. Saya nggak melakukan ini, saya cuma diajak teman, nangis itu. Ya. Ini kan cemen. Ya. Artinya dia bukan orang yang memiliki tipe yang kuat, ya. Karena tadi hanya terombang-ambing seperti buih di lautan. Ya. Jadi nggak punya prinsip. Hidup kita ini seperti buih. Ya. Jadi ketika yang tren seperti ini kita ikuti tren-tren yang ada. Kemudian lagi musimnya, ya, dengan berbagai macamnya tarian ataupun jogetan atau TikTok dan lain sebagainya kita ikut-ikutan. Apalagi laki-laki joget-joget ini jelas. Dia bukan menunjukkan orang yang benar-benar laki-laki. Ya. Jadi nggak usah, ya bencong itu. Jadi laki-laki kerjaannya joget, ada lampu merah dijogetin. Ya. Ini nggak punya sifat karakter laki-laki itu nggak ada. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan seperti itu. Ya. Kalian itu laki-laki. Gitu ya. Kalian itu harus memiliki sifat rajulah. Ya, jadi sifat karakter laki-laki itu harus ada, gentle itu harus ada. Gitu ya. Karena memang kebanyakan yang melakukan itu memang perempuan, ya, wanita. Tapi itu sama juga, nggak dibenarkan semuanya. Ya. Dan lebih mirisnya, ya, karena sekarang ini kan orang dicabut ya, urat malunya, nadi malunya itu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada orang yang pakai niqab, pakai cadar juga ikut joget-jogetan di TikTok dan sebagainya. Ini juga akan merusak citra Islam itu sendiri. Oh, ternyata nggak ada bedanya. Ya. Orang yang bercadar dengan orang yang nggak pakai pakaian ya sama aja, joget-jogetan nggak gitu. Itu kan rusak. Ya. Agama ini akan rusak dengan perbuatan ya konyol orang-orang yang tadi membawa simbol-simbol Islam, tapi juga dia malah menjatuhkan Islam itu sendiri. Makanya karakter-karakter seperti ini ya perlu kita sampaikan ya. Karena usia kalian sekali lagi masih labil, masih mudah ya terbawa ya. Masih mudah dipengaruhi, masih mudah ditipu ya dengan adanya tren-tren yang ada itu. Jadi insya Allah kalau kalian ini untuk menjadi laki-laki yang gentleman itu bacalah sirah nabawiyah. Baca itu sirah nabawiyah bagaimana karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian bagi akhwat ya, bagi banat, bagi santri putri juga harus membaca kisah-kisah sahabiah. Bukan drakor aja yang dibaca. Ya. Nah, tapi yang dibaca ya sahabiah. Beginilah wanita yang solehah seperti itu. Itu ya. Bukan drakor itu ya. Jadinya drakon semua. Jadi ini harus kalian miliki sekali lagi. Jadi mereka ya, kalian dengan mereka itu lebih mulia kalian ya. Orang yang belajar ilmu agama dengan para artis ya, dengan para ya novelis ya, dengan para orang yang main dalam drama-drama itu jelas kalian lebih mulia ya. Jadi kedudukan kalian, derajat kalian jauh lebih tinggi daripada mereka ya. Karena mereka itu hanya mengumbar nafsu ya. Mereka nggak paham agama ya. Mereka nggak paham ini membuka aurat atau tidak ya. Jadi sekali lagi
Kalau kalian sudah mengetahui kebenaran al-haq ini, ya, harus disyukuri, ya, karena itu tidak setiap muslim dan muslimah itu mendapatkan hidayah untuk mengenal sunnah, untuk mengenal manhaj salaf, ya, tidak semua orang, ya. Jadi memang sikapnya, ya, artinya jumlahnya itu sangat sedikit, minoritas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, bada'al Islamu ghariban. Islam itu diawali dengan keasingan, keanehan. Kemudian fasayaudu ghariban, dan Islam itu nanti di akhir hayat, di akhir zaman itu juga akan asing. Di saat, ya, masyarakat kita ini mereka melakukan ritual-ritual, sedekah laut, sedekah bumi, ya. Kemudian di bulan Syura juga mereka, ya, istilahnya ada yang, ya, semedi gitu, ya, ada yang nyuci kerisnya, ya. Kemudian juga dengan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi. Jadi kita asing, seolah-olah kalau kita nggak ikut sendiri, ya. Jadi kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Ini harus kita catat. Islam itu diawali dengan keasingan, dan Islam itu akan kembali asing bagi pemeluknya yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi tadi. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing, ya. Jadi kita asing di masyarakat kita, asing di keluarga kita, asing di tengah komunitas kita, ya. Jadi asing kita ini. Makanya kita bersyukur, beruntung kita, ya, bisa mengenal sunnah ini, dan kita termasuk orang-orang asing itu, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang seperti inilah yang beruntung. Orang seperti ini yang akan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Itu. Jadi jangan, sekali lagi, jangan mudah minder, ya. Sekali lagi, jangan kita ini menjadi orang yang penakut. Jangan ikut-ikutan, ya. Itu Wahabinya. Jadi nggak mau ikut sholawatan, ya. Jadi orang itu aneh gitu, ya. Jadi nggak mau ikut komunitas-komunitas di kampungnya. Nggak usah, ya udah abaikan. Mau diomongin apapun, ya udah terserah mereka. Yang penting kita komitmen dengan prinsip kita. Kalau kita belum mampu menyampaikan, ya paling tidak kita bisa menjaga, ya, menjaga diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Jadi ini pesan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina aman. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Kemudian wa qillatus sabr, ya. Orang tadi, ya, kata Syekh Bakar, ya, orang yang tidak memiliki sifat rajulah, ya. Jadi sifat yang pemberani, ya. Karena karakter laki-laki kan harusnya memiliki sifat pemberani. Maka kalau hilang semuanya, ya, akhirnya apa? Dia tidak punya kesabaran. Jadi sabarnya itu sangat tipis, ya. Tadi baru diomongin sedikit aja udah berubah, sudah luntur. Jadi nggak punya kesabaran. Wadha'fil makari, dan orang ini rendah, ya. Orang ini rendah karakternya, mudah dipengaruhi tadi. Yang tadinya nggak mau merokok, kemudian ditawari, ya kamu sok suci gitu, ya, kamu sok alim, sok ini, nggak apa-apa sedikitnya. Jadi 1 kali asap nggak apa-apa, besok 2, 3. Nah ini akan mudah terpengaruh, ya. Begitu juga dengan wanita, ya. Kamu nggak gaul, ya, kamu nggak tahu tentang, ya, media sosial, kamu nggak kenal, ya, teman-teman komunitas ini, ya. Ikuti aja, yang pertama diikuti, ternyata lambat laun juga nanti akan merubah karakter. Jadi banyak, ya, makanya tidak ada jaminan. Sekali lagi, kita ini belajar agama 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun, nggak ada jaminan bagi kita hidayah itu terus melekat pada diri kita, ya. Karena banyak kasus, banyak yang ketika dia itu belajar di pesantren 6 tahun, kemudian ketika kuliah, ya,
sekolah di luar, melihat pergaulan yang bebas, akhirnya dia pun ya, wanita ini berani untuk meninggalkan jilbabnya. Ini banyak kasus. Karena tadi dia tidak punya kesabaran, tidak punya prinsip. Kalau nggak bisa melawan arus, ya hendaknya dia itu jangan masuk ke dalam arus tersebut. Ya. Kalau nggak tahan dengan pergaulan yang bebas, ya jangan coba-coba. Ya. Jangan coba-coba kalian masuk ke dalam pergaulan bebas seperti itu. Makanya yang tahu persis itu dari kita. Saya mampu nggak bergaul dengan mereka, dengan komunitas itu? Kalau mampu bisa mempengaruhi, silahkan, fadhal. Tapi kalau nggak mampu, bahkan nanti akan terpengaruh, ya lebih baik kita hindari seperti itu. Jadi penting bagi seorang thalabul ilmi. Kemudian juga kata Syekh ya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya hendaknya bagi seorang penuntut ilmu memiliki sifat rajulah dan juga memiliki perangai, ya perangai-perangai yang harus dimiliki bagi seorang thalabul ilmi. Ya. Dia harus punya sifat syaja'ah, pemberani, rajulah, ya sifat laki-laki, ya. Jangan jadi laki-laki itu ya setengah-setengah, ya alias bencong tadi, ya kerjaannya joget-joget, ya ini enggak menunjukkan laki-laki, ya. Jadi harus berani, ya ada temannya salah, berani dia tegur, berani dia nasihati. Begitu harusnya punya sifat laki-laki, gentle, ya. Jadi nggak usah takut dengan ancaman-ancaman yang mana itu hanya untuk mengedonkan, merendahkan, ya karakter kita seperti itu. Kemudian fa innal insana idza nazzala nafsahu manzilatar rijal alladziina hum rijalu bi ma'nal kalimah fa innahu sawfa yatamatta' bima dzakarahu min asy-syaja'ah wa shiddatil ba's wa makarimal akhlaq wa badlu fi sabilil ma'ruf. Jadi seseorang, para penuntut ilmu, kalau dia itu ya menurunkan ya derajatnya tadi dari laki-laki, ya sifat yang pemberani, kemudian juga dia menurunkan dengan sifat-sifat yang rendah tadi, ya maka alladzina hum rijalu bimakna kalimah, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang rijal itu artinya laki-laki yang dia itu memiliki sifat pemimpin, memiliki sifat pemberani, memiliki sifat gentle tadi. Al-kalimah fa innahu sawfa yatamatta' bima dzakarahu min asy-syaja'ah. Kalau dia memiliki karakter yang bagus, memiliki prinsip pemberani, maka dia itu akan ya menjadi orang yang akan disegani, ya. Tapi kalau dia itu nggak punya karakter, nggak punya prinsip, orang itu mudah meremehkan. Paling dikasih uang ini diajak untuk nongkrong, ya diajak untuk rokok, paling dia mau. Jadi rendah, remeh gitu. Tapi kalau kita punya prinsip, orang mau ngajak kita untuk bermaksiat itu dia segan gitu. Jadi segan, masa dia rajin ibadah, rajin sholat, ya, rajin puasa, rajin tilawatul Quran, dia juga menghafal Al-Quran, saya nggak mau ya mengajak orang untuk melakukan perbuatan. Ya. Oleh karenanya, bagi para penuntut ilmu ini secara madhar, secara dhahir, tunjukkan kalau kalian ini menjadi seorang talib, menjadi seorang penuntut ilmu, gitu ya. Di antaranya apa? Menjadi seorang penuntut ilmu itu ya, dia tampakkan syiar-syiar yang ada. Ya. Jadi ketika memakai pakaiannya, ikutilah ajaran Nabi SAW, ya, di atas mata kaki, bukan di bawah, ya. Baru dibilangin kebanjirannya, langsung besok diturunkan ganti celana. Ini cemen ya, laki-laki yang nggak punya sifat tadinya, benar-benar gentle gitu ya. Begitu juga dengan wanita ya. Jadi harus kuat kalian ya, harus punya sifat yang kuat ya. Jadi tidak mudah untuk dibilang nanti kurang gaul ya, ataupun nanti orang yang cupu yang tidak tahu apa-apa itu. Jadi nggak usah ya abaikan dengan hal-hal yang nggak ada manfaatnya seperti itu. Kemudian sekali lagi ya, sebagai penutup dalam kajian ini masih muqaddimah ya. Jadi sekali lagi pesan daripada Syekh Utsaimin dan juga Syekh Bakar, maka hendaknya kita memiliki akhlakul karimah ya. Akhlakul karimah
Itu yang akan menjadikan ilmu itu melekat pada diri kita. Kemudian juga hendaknya kita untuk berani menyampaikan kebaikan, dan kita harus berani mencegah kemungkaran. Ya. Di saat teman-temannya tidur, waktu sholat kita bangunkan. Berani kita menyuruh kebaikan. Dan di saat teman-teman ini menyimpang, melanggar syariat Islam, kita harus menegur. Berani. Itulah baru dikatakan taqbid ya. Jadi itulah seorang santriwati yang berani untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jangan melempem ya. Jangan baru diomongin langsung bagak berani lagi langsung berubah. Ini penting, kita harus memiliki karakter-karakter seperti ini, karena kalau di pesantren aja kita nggak punya karakter ini, maka di tengah masyarakat kita pulang kampung kita pun juga hanya akan menjadi seperti buih di lautan. Jadi nggak punya prinsip, hanya mengikuti tren-tren ataupun mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat seperti itu. Baik, naktafi bihadza al-qadar bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.